Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semua ke suatu tempat masih di seputaran Kota Banda Aceh, yaitu di daerah Gampong di Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Di sini saya mau mengajak teman-teman semua ke suatu tempat makam Tengku atau ulama yang sangat tersohor di Aceh, makam Tengku di Bitai. Ayo kita masuk ke dalam. Makam Tengku di Bitai di sini adalah bukti nyata kalau dulu Kesultanan Aceh Darussalam itu menjalin hubungan yang sangat erat sekali dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Karena disinilah terdapat makam-makam ulama Tengku ataupun tentara-tentara dari Turki yang membantu Aceh untuk melawan Portugis. Itu sekitar tahun 1500-an. Di belakang saya itu ada Ibu Azimah, beliau yang menjaga atau merawat makam ini. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu, maaf mau mengganggu nih Bu ya. Nggak apa-apa. Ya, kita boleh bincang-bincang sedikit Bu di kompleks ini Bu. Mungkin ke sana ke Bu ya. Ibu Azimah, makasih sekali Bu. Saya udah dikasih kesempatan untuk mengunjungi makam Tengku di Bitai Bu ya. Ibu bisa ceritakan Bu, kira-kira di dalam makam ini itu terdapat makam siapa aja Bu? Insya Allah bisa. Ya. Di dalam ini yang pertamanya itu makam Syekh Sultan Salahuddin. Syekh Sultan Salahuddin. Kalau orang Turki Salahuddin. Iya betul. Salahuddin. Kalau kita orang Aceh Sultan Salahuddin. Iya. Itu yang disebut dengan Tengku di Bitai Bu ya? Iya. Oh jadi teman-teman, Sultan Salahuddin itu yang disebut dengan Tengku di Bitai ya? Oke, ya terus Bu, yang lainnya Bu, mungkin makam-makam yang lain? Makam yang lain di sini ada juga. Iya. Juga karena di pusat pertamanya di sana. Iya. Karena dulu kan ada juga dinding, Iya. ada atap. Nah ini kan setelah tsunami dipugar ini atap ini. Oke. Karena ini benteng peninggalan orang Turki. Oh ini sebenarnya benteng Bu ya? Benteng. Ini benteng. Oh, tapi saya lihat di dalamnya ada makam Bu ya? Ada makam juga, 7 makam. 7 makam. Oh gitu. Berarti makam Syekh Tengku di Bitai itu bukan di dalam benteng ini Bu ya? Bukan. Tapi di luar sana Di ya? atas sana. Oke. Karena itu yang pertama kali. Yang pertama. Jadi teman-teman mungkin yang menonton vlog ini ataupun datang kemari jangan salah kaprah Bu ya. Iya. Sebenarnya makam Tengku di Bitai itu yang sebelah sana. Nanti kita ke sana ya. Yang di dalam ini makam 7 makam Bu ya. 7 makam. Apa aja, siapa aja Bu ya? Di dalam ada satu makam Syarifah, kakak-kakek. Kakak-kakek Ibu. Oke. Jadi yang Anda berdiri ini dulu Ya. ada Meriam Lada Secupa. Oh gitu. Karena waktu orang Turki masuk ke Bitai, Ya. lengkap dengan Meriam Lada Secupa. Mereka bawa ke Aceh, ke Bitai. Jadi teman-teman di sini tepat saya berdiri Bu ya. Iya. Tepat saya berdiri di sini. Ini dulu diletakkan meriam lada secupa. Iya. Itu dibawa oleh orang Turki Iya. waktu ke Bitai. ke Aceh ini Bu ya. Iya. Bu, sedikit saya mau tahu Bu, Ibu sebenarnya ada keturunan langsung dari Tengku Syekh di Bitai Bu ya? Ibu masih keturunan dari Tengku Cik di Bitai, Iya. atau Syekh Sultan Salahuddin. Iya. Karena beliau dulu kawin dengan nenek buyut kita di sini. Oh, berarti istrinya Tengku itu orang Aceh asli Bu? Iya. Oh gitu. Ibu keturunan berapa Bu kalau boleh tahu? Keturunan ke-20. Keturunan ke-20 ya. Ibu berarti Ibu Azimah itu keturunan yang ke-20 Bu ya. Yuk sekarang kita naik ke atas. Ke dalam benteng ini ada 7 makam tadi Bu ya. Iya. Ya, ayo. Ya, ini mungkin bisa Ibu jelaskan makam siapa-siapa aja nih Bu? Iya bisa. Nah, Kalau itu yang perempuan yang saya bilang Syarifah, kakak paling ujung Bu ya. Paling ujung. Iya. Ini cowok semua nih. Ini laki-laki semua. Ini sebenarnya jatah almarhum ayah saya. Oh. Cuman beliau dikasih nampak mimpi Iya. dekat ayahnya, makanya dikebumikan dekat pohon nangka di belakang. Oh, di belakang. Di belakang. Oh, gitu. Ada ayahnya di situ kan. Iya, iya. Jadi makanya ini kosong.
Jadi semua yang dimakamkan di sini keturunan langsung dari iya, orang Syekh Turki di Bitai, Bu ya. ya. Sedangkan ini benteng, Bu ya. Ini Benteng asli, Bu ya, masih benteng asli asli ya. ya. Jadi oke. Tidak ada rusak waktu tsunami. Di sini tidak ada rusak. Ini benteng ini nggak ada rusak, cuma rumah-rumah banyak yang rusak ya, termasuk rumah gitu. saya. Iya. Ini gerbang ini yang dibawa kemarin. Gitu ya. Nah, tapi nggak jauh di situ aja karena itu kan besi campur semen. Iya, iya. Berarti ini asli dari waktu Syekh Tengku Dibitai kemari, Bu ya, dibangun, Bu ya, bentengnya, Bu ya. Oke, bisa kita jalan lagi, Bu, keliling makam? Boleh. Bu Azimah, jadi di dalam komplek ini semuanya kira-kira ada berapa makam, Bu? Ada 300 makam. 300 makam, Bu ya? 300 makam. Oh, gitu. Cuma sudah berlapis-lapis, ada anak bayi juga di atas kan. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya, makamnya itu kok bisa beda-beda, Bu ya? Ada yang hitam seperti ini ataupun ada yang merah, yang bulat seperti itu, Bu? Nah, sebenarnya dulu pertama kali kan ditandai ini lambang bendera Turki. Iya. Nah, jadi mau dipasang granit, makanya dipakai ini dulu. Oh, gitu. Oke. Berarti ada yang apa ya? Ada yang sudah dipasang granit, ada yang belum gitu, Bu ya? Ada yang belum, karena kan mau peresmian rumah Turki dulu dengan masjid Turki. Iya. 3 hari lagi belum selesai, itulah terbengkalai, makanya tidak jadi lagi. Artinya belum sempat, Bu ya. Rencana Iya. mungkin mau diseragamkan seperti Iya, ini mau semua, Bu ya. diseragamkan semua. Iya. Bu, kita mungkin bisa ke sana, Bu, makam Tengku Syekh di Bitai, Bu. Boleh? Ya. Dari mana, Bu? Jalan Dari sini ya. Nah, teman-teman, inilah makam Tengku Syekh di Bitai, Bu ya. Iya. Nah, ini dia. Kalau nisannya ini asli, Bu, dari ini. Iya, asli. Oh, gitu ya. Ini nggak dibawa arus nami, yang lain ini bawah-bawah ini banyak dibawa arus nami. Oh, gitu. Ada juga batu sungai yang hidup itu dibawa arus nami, sudah rusak kali nggak sanggup mengangkat lagi kembali. Inilah yang tinggal. Jadi teman-teman semua, perlu sedikit saya ceritakan di sini, Bu ya, di daerah Gampung di Bitai, itu waktu kejadian tsunami 26 Desember 2004. Ini memang termasuk daerah yang sangat parah, Bu ya, kena gelombang tsunami. Tingginya setinggi apa, Bu, kalau boleh? Lewat kubah masjid. Lewat kubah masjid. Kalau masjid itu seperti itu, kurang lebih mungkin sekitar 20 meter ada, Bu ya, lebih ya. 15 meter mungkin. 15 meter. Nah, sekitar 15 meter tingginya air gelombang tsunami yang menerjang daerah sini. Dan mungkin Ibu salah satu korban juga, Bu ya. Iya. Karena rumah Ibu memang persis di sebelah kompleks makam, Bu ya. Bisa diceritakan, Bu, waktu itu sedikit, Bu. Kalau memang itu apa namanya, kalau Ibu tidak keberatan, Bu kan. Nggak bisa Ibu ceritakan. Itulah Ibu kan rumah di sini. Iya. Jadi waktu gempa sebelum datang air bah tsunami itu, Iya. Ibu dalam rumah. Iya. Jadi pas Ibu keluar, Ibu pikir suara kapal. Rupanya suara air sudah naik. Oh, gitu. Jadi sebelum gempa itu Ibu sudah baca selawat sufi 7 kali. Selawat sufi 7 kali ya. Habis itu walaupun sudah air sudah naik, selawat itu terus Ibu baca. Lam yahtalim qatufah mutlaqan abada sampai 10 kata sifat tuh. Iya. Terakhir Ibu dilempar oleh air, Allah yang tolong Ibu ke atas atap 2 lantai, 800 meter. Dari sini dibawa ke Amperum. Dari sini dibawa ke Amperum, Bu ya. 800 meter, Bu ya. 800 meter. Berarti memang kekuasaan Allah, Bu ya. Ibu masih, berarti kan memang digulung-gulung air tsunami, Bu ya. Walaupun orang bilang kita kan bisa berenang, betul. walaupun kita bisa berenang, begitu dahsyatnya air di dalam. Iya, iya. Makanya orang banyak tebelah kena seng. Kalau Ibu alhamdulillah cuman di muka, cuman di tangan, di sini tegores, yang lain nggak ada. Iya. Kalau untuk kondisi kompleks makamnya sendiri, Bu, mungkin makam Syekh Tengku di Bitai, apakah ada kerusakan ataupun gimana gitu, Bu? Di sini tidak ada kerusakan, cuman batu nisan ini satu dibawa arus ke Amperum. Batu nisan dibawa arus ke Amperum. Tapi ketemu, Bu ya? Ketemu lagi ya? Ketemu, habis itu dibawa balik kemari. Hari ketiga. Berarti sempat batu nisan dari makam Syekh di Bitai sekitar 800 meter, Bu ya, ke Amperum ya. Tapi ketemu, hari ketiga dibawa balik lagi kemari, Bu ya. Masya Allah. Kalau makam di samping
Tengku Dibita ini Bu? Makam Ini siapa? makam istrinya. Makam istrinya Bu ya? Iya. Oh ya, memang di sebelah ini langsung makam istrinya. Itu memang beliau memang orang Aceh asli Bu ya? Iya. Aceh asli ya. Iya Bu Azimah, saya ada baca-baca informasi kalau di dekat kompleks makam Syekh Dibita itu ada sungai Bu, Krungneng namanya Bu ya, betul Bu ya? Betul. Iya, sungai sebelah mana Bu ya? Ini sebelah sini. Oh yang ini, yang di belakang ini Bu ya? Ini Sungai Krungneng. Ah. Karena dulu di sini ada pelabuhan Baitul Maqdis. Oh, Orang berangkat oke. ke Mekah dari sini dulu. Dari sini, berarti orang Aceh yang mau berangkat ke Mekah pelabuhannya di sini Bu Di ya? sini dulu. Oh di sini, jadi ini ada Sungai Krungneng nanti muaranya ke laut sebelah sana Bu Ke ya? laut sebelah sana, itu ini nggak jauh Iya. 2 kilo. Asal usul dari kata-kata Dibita Ibu ya? Iya, iya. Itu Ibu bisa jelaskan Bu dari Bisa. mana? Ya. Kata-kata Kampung Bitai Kampung ini Bitai betul? dasar dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi sudah diubah lagi jadi Baita, jadi Bitai sekarang. Oh gitu. Baitul Maqdis itu apa namanya? Asal dari Tengku Syekh Dibita Ibu ya? Dari Palestina itulah Syekh Khalilullah yang datang ke sini. Jadi Syekh Khalilullah itu Datang kemari, itulah berguru juga dengan beliau, menetap di sini, kawin juga dengan orang Bitai ini. Iya. Nah, jadi di sini juga makam beliau. Oh begitu. Jadi Baitul Maqdis lama-lama menjadi Bitai gitu Bu ya? Lama-lama menjadi Bitai. Oh gitu. Ya gitulah teman-teman, itu asal usul kata dari Bitai Bu ya. Iya. Bitai itu diambil dari Baitul Maqdis. Ya teman-teman, masih di dalam kompleks makam Tengku Syekh Dibita. Di sini ada museum Bu ya. Iya. Museum. Ayo kita masuk ke dalam. Ya. Sudah banyak yang hilang. Hilang karena apa Bu ya? Maksudnya tsunami atau? Bukan. Oh ini setelah tsunami dibangun ya? Setelah tsunami dibangun, karena dulu di sini ada baju kebesaran Turki. Iya. Jadi setelah ayah ibu meninggal, nggak tahu orang masuk sebelum ada tanah di sini, bawa keluar dari sini. Silang-silangnya sudah diambil juga. Oh gitu, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, ada lain meninggal di. Oh ada lain meninggal Bu ya? Di Turki ada juga, di Tanah Abe ada juga. Jadi teman-teman, di dalam museum yang mungkin ukurannya tidak terlalu besar Bu ya, ada sebuah, misalnya, ayo ke depan lagi. Nah ini adalah miniatur kapal Bu ya. Bisa diceritakan Bu ini? Bisa. Ini duplikat kapal waktu orang Turki datang ke Bitai. Oh. Nah, jadi satu kapal ini muatannya 300 orang. Satu kapal ini bisa muat 300 orang Bu ya? Jadi kan satu orang satu pendayung ini. Oh ini ya, ini dayung ya. Ya, dulu belum ada mesin Bu ya. Iya. Jadi masih pakai dayung ini, satu dayung ini satu orang Bu ya. Iya, satu orang. Jadi teman-teman, seperti inilah kira-kira kapal yang dipakai oleh tentara Turki pada waktu dari Turki berangkat ke Aceh Bu ya. Nah ini teman-teman yang Bu Azimah bilang tadi di depan ya, ini namanya meriam Lada Sicupa ya. Tapi sayangnya meriam ini sudah dibawa ke Belanda Bu ya, sudah dibawa ke Belanda waktu kejadian Belanda, meriam diambil dan dibawa ke museum yang ada di Belanda. Ya Bu, tadi di sini kan daerah yang termasuk parah Bu, kena tsunami gitu. Setelah tsunami siapa yang bangun atau rehab lagi nih Bu ya? Dari Turki, Kızılay. Dari Turki juga Bu ya? Turki juga. Oke. NGO NGO Turki Bu ya? Bulan Sabit Merah. NGO Turki Bulan Sabit Merah. Jadi nggak cuma makam kayaknya Bu ya, satu kampung Bitai ini direhab juga Bu, atau dibangun rumah juga Bu ya? Rumah ya juga ini tapi masjidnya lain, NGO tapi Turki juga. Oh ini dari Turki juga, cuma bukan Bulan Sabit Merah Bu ya? Bukan Bulan Sabit Merah, dari Denik Skeneris. Iya. Dari negara Turki juga Bu ya? Turki juga. Cuman beda NGO. Beda NGO Bu ya. Teman-teman, hasil kunjungan kita ke kompleks makam Syekh Dibita ini, terima kasih sekali Bu Azimah yang udah menjelaskan silsilah tentang Tengku Dibita, apa yang ada di dalam kompleks itu. Terima kasih Bu, udah kami dikasih kesempatan Bu kemarin. Sama-sama, Ibu pun senang karena panduan sejarah ini sangat berguna bagi anak-anak kita. Betul Bu. Jadi teman-teman semua, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan Bu ya, termasuk jasa
Tengku Syekh Dibita ini dalam menegakkan atau menyiarkan syariat Islam di bumi Serambi Mekah. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.